Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Haleluya. Ya, kita akan masuk di dalam firman Tuhan, yaitu mengenai tingkatan iman. Dan mungkin nanti hari besok juga ada satu tema juga mengenai iman, tetapi ini sedikit berbeda, ini secara ringkasnya saja. Kalau kita lihat tingkatan iman yang pertama adalah iman yang besar. Buka semua di dalam Matius 8 ayat yang ke-30. Matius 8 ayat yang ke-30. Ini adalah iman yang besar. Kita baca bersama-sama Matius 8 ayat yang ke-10. Maksud saya ayat yang ke-10. Matius 8 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama, katakan amin. 1, 2, 3. Setelah itu, heranlah ia dan berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Di sini Yesus bertemu dengan seorang perwira Romawi, bukan orang Yahudi. Hambanya sedang sakit dan Yesus berkata kepada perwira ini, tidak pernah aku jumpai iman sebesar orang ini. Artinya orang, kalau zaman sekarang ya, orang Kristen pun ternyata lewat. Iman itu apa sih? Iman itu iman ada nanti banyak, tetapi salah satunya yang dimaksud ini iman percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup melakukan. Amin. Sama seperti iman anak saya gendong di atas, kemudian saya menyeberangi hanya balok kayu, kemudian anak saya ikut saya. Pasti saya yakin anak saya akan percaya saya akan membawa dia menyeberangi jembatan. Jadi iman yang dimaksud adalah totalitas penuh percaya kepada sesuatu. Ternyata di seluruh Israel, baik itu orang Yahudi, baik orang agama apapun, ternyata Yesus tidak menemukan iman yang sebesar perwira ini. Dan dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang yang katanya kafir, tapi ternyata dipuji, imannya besar. Berikutnya nomor 2, cepat ya ini ya. Ini karena saya singgung sedikit-sedikit saja. Lukas 17. Lukas 17 ayat 5. Lukas 17 ayat 5 dan ayat 6. Lukas 17 ayat 5 dan ayat 6. Sudah ketemu, katakan amin. 1, 2, 3. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkan, berarti kalau tambahkan iman kami berarti imannya kurang ya. Ayat 6 Yesus bilang begini, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, nah itu sebiji sesawi itu sama saja kita ke depan, nggak usah jauh-jauh ke Israel, ada pasir yang paling kecil, itu dah 1 jentik itu. 1 jentik, atau mungkin mirip juga sama biji sawi. Kalau di sana sesawi, ini biji sawi. Atau jangan-jangan Bapak Ibu nggak tahu biji sawi. Pokoknya pasir hitam itu loh, ambil 1 butir, itu sebesar itu. Artinya Yesus mau berkata ada iman besar, ini juga ada iman kecil. Nah ternyata iman yang dikatakan kecil dapat memindahkan gunung. Tuh lihat tuh. Apalagi iman besar. Ada iman kecil, ada iman besar. Kecil aja udah dahsyat, apalagi besar. Ini lihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekecil apapun, jadi sekecil apapun kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, meskipun itu sisa-sisa sedikit sekalipun, pasti akan terjadi mujizat. Itu maksud Tuhan. Berikutnya yang ketiga.
Ternyata ini saya katakan yang dimaksud dengan apa iman yang ketiga. Matius 8 ayat yang kedua. Matius 8 ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga. Sudah ketemu Bapak Ibu? Matius 8 ayat 2 dan ayat 3. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya mau tanya nih, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, kalau jika Tuhan tidak mau, ya tidak dapat. Kalau jika Tuhan mau, dapat. Mau dan gak mau, ya udahlah suka-suka aja lah. Suka-sukanya Tuhan aja. Pokoknya saya mau pasrah. Ayat berapa? 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadi engkau tahir, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi ternyata ada iman besar, ada iman kecil. Yang ketiga ini iman pasrah ini. Ya wis Tuhan, kalau Tuhan mau ya wis kerjakan. Kalau enggak ya wis lah. Suka-sukanya Tuhan aja, pasrah ini. Tapi ternyata iman pasrah pun masih terjadi mujizat, masih. Iman besar terjadi mujizat, iman kecil terjadi mujizat, terjadi. Iman yang pasrah pun terjadi mujizat, terjadi. Tapi ada satu yang akan saya bahas malam ini. Tidak akan pernah terjadi mujizat. Buka semuanya Markus 9. Yang keempat, Markus 9 ayat 22. Markus 9, maaf, yang ini masih oke. Ya itu nanti terakhir yang kelima, ini masih ada harapan juga ternyata. Markus 9 ayat 22. Markus 9 ayat 22. Jadi tadi iman besar, iman kecil, iman yang pasrah. Yang keempat ini coba kita baca 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tolonglah jika engkau dapat. Kalau engkau dapat, tolong. Tapi lihat tanggapan Yesus di ayat 23, senang atau kecewa? Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Baca ayat 23 Bapak Ibu, kira-kira gimana? Yesus terharu atau kecewa sebenarnya ini? Ini kata-kata kecewa. Lu pikir gua gak dapat? Sama seperti begini, ada seorang anak kecil ditakut-takutin sama kucing. Yang anakan kucing, anak kecil dikejar-kejar sama anak kucingnya nakal. Terus dia berkata, Papa tolong saya. Papa bisa gak tolong saya? Jagain dari anak kucing ini supaya gak gigit. Kita orang tua, kok ini anak ngerendahin bang? Itu jujur aja, meremehkan kuasa Tuhan. Seringkali Tuhan kecewa karena seringkali kita meremehkan Tuhan bisa apa enggak. Bukan hanya pasrah lagi, tapi ini mengejek kapasitasnya. Saya mau tanya nih, Pak Eko bisa nyupir truk? Pak Eko kira-kira bisa nggak nyetir itu mobil bom kar yang umur anak 5 tahun itu? Ngece nggak? Menghina bukan? Masa mobil-mobilan dikatakan bisa apa enggak? Lah kapasitasnya itu udah beda. Ini sedang meremehkan kuasa Tuhan, tapi Yesus berkata, saya mau tanya, ini berarti ada iman atau enggak orang ini? Enggak ada. Tadi kan dikatakan ada iman besar, mujizat datang. Iman kecil, mujizat ada. Iman yang pasrah, masih ada. Ini enggak ada iman, malah buat Yesus marah nih. Kamu pikir saya enggak dapat?
Oh, kayak gitu cara ngomong kamu sama saya. Masa anak kita berkata, Mama, Papa, kasih saya uang 2.000 dong. Ada nggak uang 2.000? Lah, masa 2.000? Buat beli jajan, masa kita nggak bisa? Tuh, lihat, itu kan sesuatu hal yang kecil. Tetapi ini pun Tuhan masih tolong apa enggak? Masih tolong. Artinya, iman besar, iman kecil, iman pasrah, tidak ada iman, Tuhan itu masih tolong. Baik enggak Tuhan? Baik. Tapi ada yang terakhir, iman apakah ini? Lihat ya, iman ini jangan pernah kita masuk dalam ranah iman ini. Kalaupun kita punya yang keempat, kalau bisa jangan. Minimal paling rendah-rendahnya orang Kristen itu iman yang pasrah. Itu mentok udah sampai situ dah. Tapi kalau sampai kelima, aduh celaka dah. Jangan. Ayo mari kita lihat. Matius 13. Kata lain iman adalah percaya. Matius 13 ayat 55. Judul perikopnya apa Bapak Ibu? Matius 13 ayat 55, judul perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Ya ini supaya kita nggak baca seluruhnya. Ayat 55 saja. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Ini sedang menghina nih. Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ayat 56 kita baca 1, 2, 3. Dan 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. 58 kita baca. Dan karena ketidakpercayaan itu lawannya adalah percaya. Percaya adalah iman. Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Artinya memang ada, tapi hampir enggak ada. Yang kelima adalah bukan hanya tidak ada iman, tetapi ini menolak iman, menolak percaya. Karena apa? Mereka lihat Yesus adalah anak tukang kayu. Saudaranya saya kenal, ibu bapaknya saya kenal. Masa dia jadi Mesias, masa dia jadi Rabi. Padahal ajaran Yesus mereka kagumi, tapi lihat latar belakang Yesus, mereka langsung menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi mujizat di tempat itu, ya mungkin terjadi, mungkin ya hanya sakit panu, mungkin hanya sakit apa. Tapi di sini dikatakan, inilah yang saya katakan, mungkin di manakah Yesus gagal memberitakan penginjilan, yaitu di mana? Di Nazaret. Justru di kota asalnya sendiri, Yesus gagal melayani. Waktu berapa bulan lalu saya pernah bicara tentang hal ini, bahwa waktu Yesus sedang mengadakan perjamuan kepada 12 murid, setelah Yesus memberikan perjamuan, firman Tuhan berkata, siapa yang kerasukan setan? Yudas kerasukan setan. Siapa yang bawa perjamuan? Bukan Om Jerry. Yang bawa perjamuan, Yesus. Kita mikir, sekarang kita mikir. Yesus yang bawa perjamuan itu udah tertinggi enggak? Tertinggi ya? Yesus yang bawa perjamuan dengan paus yang ada di Vatikan sana, lebih tinggi mana jabatannya? Yesus. Yesus dengan murid-murid Yohanes Petrus mengadakan jamuan besar, perjamuan kudus, atau bapak-bapak gereja lebih besar mana? Yesus adalah yang tertinggi. Tapi meskipun Yesus yang paling tinggi, yang paling luar biasa mengadakan perjamuan, kenapa ada yang kerasukan setan?
kerasukan iblis setelah habis perjamuan. Katanya, di mana ada Yesus, ada mujizat. Orang di luar Israel aja Tuhan selamatkan. Sirofenisia yang dikatakan anjing sembuh juga. Ini perwira ini orang apa? Orang Romawi sembuh juga. Malah Tuhan berkata imanmu besar. Tapi Yesus di Nazaret hampir-hampir gak ada mujizat. Siapakah yang di Nazaret itu yang doakan? Yesus. Bukan murid-murid yang doakan, tapi Yesus sendiri yang melayani, tidak ada mujizat. Karena apa? Satu faktor ini. Menolak iman. Ini adalah satu cikal bakal. Orang kalau sudah menolak iman, menolak percaya, Yesus sanggup, itu cikal bakal dia mendukakan Roh Kudus. Kalau sudah mendukakan Roh Kudus, naik lagi tahapnya. Apa dosa yang tidak bisa diampuni? Dosa menghujat Roh Kudus. Dari awal apa? Dari awal dia menolak. Makanya saya mau bilang, mau Yesus ada di sini pun, nggak akan terjadi mujizat kalau kita menolak. Ingat nggak waktu Lazarus dan orang kaya sama-sama menghadap, kemudian orang kaya ini menghadap Abraham dan dia berkata begini, Abraham, tolonglah itu saudara-saudara saya di bumi itu tolong kasih tahu supaya mereka bertobat, supaya mereka jangan masuk ke sini. Abraham bilang, mau siapa aja yang diutus, mau nabi-nabi itu semua sudah ada. Kalau mereka nggak mau percaya, tetap aja nggak percaya. Saya mau tanya, orang akan bertobat, orang akan kapok kalau apa? Diomongin atau sudah terjadi? Tahu nggak? Kalau ada kesempatan mati terus hidup lagi, saya yakin banyak orang akan memilih itu. Mau Yesus yang ngomongin sekalipun, ternyata Bapak Ibu, nggak ada mujizat. Mujizat aja nggak ada, apalagi keselamatan, nggak ada. Yesus yang ngomong. Tapi beda cerita kalau sudah di neraka, mau balik nggak, mau bertobat nggak? Jawabannya pasti, ya mau. Manusia itu harus seperti itu. Jatuh dulu sama seperti Adam dan Hawa, jatuh dulu, makan buah dulu, dieksekusi dulu. Tapi maaf, sudah terlambat. Seringkali kita itu menolak iman. Kenapa kita menolak iman? Menolak Yesus tanpa sadar. Karena kita seringkali sudah terbiasa jadi orang Kristen, sudah terbiasa ibadah, sudah terbiasa mendengar firman Tuhan, sudah terbiasa kita melihat hal-hal, tapi tidak terbiasa terjadi dalam hidup kita. Dia lihat Yesus bekerja luar biasa kepada orang-orang, dia tahu. Tapi dia tidak pernah sekalipun merasakan perjumpaan pribadi. Dia biasa contohnya lihat Jokowi, setiap hari lihat Jokowi di TV, lihat Jokowi di YouTube, lihat Jokowi di koran, di handphone, semuanya setiap hari sepanjang tahun. Tapi dia nggak pernah ketemu Jokowi. Akhirnya di sini, Jokowi ada nggak? Ya ada. Terus bagaimana? Ya ada, pokoknya begitu aja. Tapi momen beda. Kalau Jokowinya kita foto bareng begini. Kemudian kita salaman. Kita ajak ngobrol meskipun cuma 1 jam. Nanti pasti ceritanya orang yang mengenal dari TV sama orang yang ketemu langsung jabat tangan. Beda. Oh tangannya Jokowi itu ternyata kok kasar ya, ternyata tukang kerja. Kuku-kukunya kok nggak serapi pedicure, kok ada item-itemnya juga ya. Kok rambutnya di sini, dia detail. Siapa yang lebih semangat cerita? Orang yang hanya lihat di TV atau yang ketemu? Ketemu. Hari ini jangan kita menjadi tawar hati. Saya tahu Yesus, tapi kata orang, kata Om Jerry itu. Rasakan Yesus secara pribadi. Kalau enggak kita rasakan,
Setiap datang ibadah gak pernah rasakan, akhirnya menjadi terbiasa, maka akhirnya ya wis, sembuh gak sembuh, nah nanti ujung-ujungnya sembuh gak sembuh, ya wis, tolong gak tolong, ya wis. Tapi nanti endingnya dia menolak Yesus, mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, dosanya tidak diampuni selamanya. Mari kita masuk dalam penyembahan. Kita merasakan pribadi Yesus nyata di dalam hidup kita. Berkaryalah Roh Kudus di sini.